Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sigit Muyaki dengan NIM 24115924, Prodi S1 Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Nah, untuk praktikum selanjutnya itu kita akan melakukan operasi file dan struktur direktori, atau lebih tepatnya nanti itu bisa kita untuk lakukan eksekusi seperti membuat file, mencari file, dan mencari isi teks yang ada di dalam file. Oke, langsung saja ya teman-teman. Pertama, untuk melihat direktori, kita bisa melakukan perintah dengan pwd. Nah, di sini ada bisa kita lihat ada /home/Zaki. Nah, di sini tuh ini sebagai user ya teman-teman. Jadi pwd itu fungsinya untuk melihat kita sedang aktif di direktori apa. Terus echo home, kayak gini, home-nya besar ya. Nah, itu juga sama aja sih untuk melihat direktori. Kalau kita ls kayak gini, ini nggak akan keluar karena terhidden ya teman-teman. Terus untuk melihat direktori aktual atau parent directory itu menggunakan pwd juga. Terus cd titik kayak gini, terus pwd lagi juga bisa, terus cd spasi titik-titik. Nah, kalau cd spasi titik-titik itu ini kita bisa fungsinya itu untuk kembali ke direktori yang sebelumnya. Kalau kita enter, kita akan balik ke direktori home. Nah, maka akan muncul langsung ke direktori home. Terus pwd, terus cd. Nah, ketika kita ketik cd, maka akan kembali ke direktori sesuai user dari operating system Ubuntu teman-teman masing-masing. Oke, untuk selanjutnya membuat satu direktori atau lebih yang mungkin bisa digabung ya. Jadinya kita membuat direktori atau folder itu bisa digabung jadi satu. Pertama kita pwd dulu. Nah, kita akan buat folder di ini, di user yang kita masukkan, atau direktori sesuai nama ini ya. Ini juga namanya juga kayak gini, juga direktori. Nah, untuk membuatnya itu teman-teman tinggal ketik aja mkdir / nama foldernya apa. Di sini saya akan membuat dengan namanya kayak abjad aja, a spasi ya, spasi b, terus spasi c, terus a /d. Nah, oke, untuk penjelasannya dulu kenapa di sini ada slash. Jadi kita akan membuat folder dengan nama folder A, folder B, folder C, atau direktori A, direktori B, direktori C. Di dalam direktori A ini nanti akan ada direktori lain yang kita buat, yaitu yang bernama D.
Nah, kayak gitu teman-teman. Terus selanjutnya sama aja, hampir mirip. Nah, E, terus B, terus A, terus D, S. Nah, kalau kita enter, nanti akan muncul di directory user itu ada 3 folder yang kita buat. Nah, untuk lihatnya kita ls. Nah, maka di sini akan muncul. Nah, apakah ini juga jadi? Tinggal kita cek aja. Untuk mengeceknya ya tinggal pakai cd. Nah, kita udah masuk ke folder A, ls. Nah, di dalam folder A itu ada folder D, ada folder E. Nah, di dalam folder D itu ada folder A, cd, D, ls. Nah, begitu teman-teman. Lalu untuk kembali, teman-teman tinggal ketik aja cd, maka akan kembali ke itu. Untuk kalau cd kayak gitu langsung akan kembali directory awal ke user ya teman-teman. Kalau kita menggunakan cd titik-titik ini itu untuk kembali ke directory yang sebelumnya. Misalkan kita lagi aktif di directory D, terus di directory D itu ada di dalam directory A. Nah, kalau kita pakai cd spasi titik-titik ini, maka kita akan kembali ke directory A, kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya untuk melihat isi semuanya, isi dari directory tersebut ya, ls dan l itu untuk melihat semuanya. Ada 48 total. Oke, untuk misalnya kita mau ngecek yang ini ya, lihat isinya ada berapa total. ls min l a. Nah, di sini ada 8 totalnya, ada folder D juga, ada folder E juga. Terus misalkan ls min l a slash d, ada 4 total, dan di dalamnya ada folder A. Oke, untuk selanjutnya perintahnya menghapus directory. Nah, untuk menghapus directory itu banyak versi ya teman-teman. Misalkan kayak gini, menghapus folder kosong sama menghapus folder yang di dalamnya ada folder lagi, itu beda. Itu caranya berbeda-beda ya teman-teman. Contoh kayak gini, kita mau hapus, bentar, kita ls dulu ya, ls. Kita misalkan mau hapus folder B. Nah, perintah untuk menghapus folder itu rmdir B. Nah, file to remove directory not empty. Artinya gagal menghapus directory B karena di dalam directory B itu tidak kosong. Kalau kita direktorinya kosong, itu bisa berhasil. Nah, untuk mengeceknya ini cd
B ls. Nah, di dalam folder B atau direktori B itu ada direktori F ya. Nah, oke, kembali kita cd. Nah, terus bagaimana cara menghapus direktori B yang di dalamnya itu ada direktori lain atau ada file lain? Nah, caranya itu pakai rm -r b kayak gini. Nah, berhasil kan teman-teman? Kalau kita ls itu folder abc tadi itu yang B akan hilang. Nah, hilang kan teman-teman? Nah, itu beserta isinya yang tadinya di dalam direktori B ada direktori F, itu direktori F-nya juga ikut hapus semua. Nah, seperti itu. Oke, kita buat lagi dir B. Oke, bentar teman-teman. Cannot directory no suck file or directory ls kadir B ls kadir. Jadi ada perintah yang kurang ya teman-teman. Nah, sebenarnya itu harus mkdir buat folder B dulu, baru folder B yang di dalamnya ada folder F. Jadi kayak gini. Nah, bisa. Nah, terus selanjutnya untuk melihat misalkan di dalam folder B itu ada isinya enggak gitu, kayak tadi itu menggunakan ls-l tadi. Ada isinya kan, makanya tadi waktu kita rmdir yang ini itu nggak bisa karena directory not empty atau folder itu tidak kosong, ada isinya. Terus langkah selanjutnya rmdir b f b. Ini bisa, artinya kita menghapus folder B sama folder F, terus kita buat folder B lagi. Saya kayak gitu. Enggak, berarti menghapus folder B sama F. Kalau tadi kan kita rmdir B doang ya, itu nggak bisa. Karena dalam folder B itu ada folder atau directory F-nya. Terus ls -l b. Kenapa error? Karena tidak ada tipe atau nama dengan file atau folder yang bernama B kayak gitu teman-teman. Kalau kita ls itu kan nggak ada nih, itu nggak ada, makanya di sini akan error. Nah, sekarang untuk perintah navigasi direktori menggunakan cd ya, sama pwd dulu sama aja, terus ls -l melihat isi semuanya yang ada di direktori user. Nah, user tuh ya ini ya, jangan lupa ada 44 totalnya. Terus cd a. Nah, kita masuk ke folder A, terus pwd. Nah,
pwd itu intinya buat melihat kita sedang aktif di directory mana. Terus cd spasi titik kembali ke directory yang sebelumnya. Terus cd slash home slash lagi slash c. Nah, fungsi kayak gini itu sama aja kayak gini, cuman lebih spesifiknya kayak gini. Jadi nanti kita akan langsung masuk ke folder C. Ini sama aja. Nah, itu kan kita sedang di folder C. Terus untuk melihatnya sama kayak tadi ya, kita sedang aktif di directory yang mana, maka home nama user spasi slash spasi home slash nama user slash nama direktorinya. Terus misalkan cd slash nama usernya slash nama foldernya c. Nah, ketika teman-teman buat perintah kayak gini pasti akan error. Kenapa error ya? Karena kita sedang aktif di directory C. Nah, karena di dalam directory C itu nggak ada nama directory C juga, makanya error. Tidak ada tipe atau directory yang dengan nama kayak nama tersebut. Terus pwd. Nah, karena kita sedang aktif di directory C. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan manipulasi file atau perintah untuk mengcopy menggunakan cp ya teman-teman. Selain itu ada juga cat itu untuk membuat file ya. Nah, menggunakan ini kayak nama operator ya, apa ya lupa. Nah, intinya kayak gini itu untuk menimpa ya teman-teman, menimpa suatu file atau isi filenya. Cat contoh, isinya filenya misalkan membuat sebuah file, terus Ctrl D, Enter, Ctrl D, terus cp contoh 1, artinya copy file contoh dengan ke file contoh 1 dengan nama yang berbeda ya. Kalau kita ls jadi ada 2, tadinya kan cuma 1. ls min l untuk melihat isi total, ada beberapa total yang ada di directory C. Terus cp contoh A, kita mengcopy file contoh ini ke directory A. Terus ls min l A. Sama untuk melihat semuanya yang ada di, intinya ls itu untuk melihat. Terus cp contoh
contoh 1 Kenapa error? Karena kita nggak ada di folder A. Pilot to access A/D, not a directory, tidak ada direktorinya. Dalam direktori C-nya nggak ada kayak gitu. Kalau pakai yang kayak gini bisa, tapi kalau yang pakai yang kayak gini itu nggak bisa. Sebenarnya ada perintah lain yang kayak gini bisa tuh, ada teman-teman. Saya lupa ya, kayaknya itu di sebelah sininya ini harus dikasih nama foldernya dulu, baru kayak gini. Coba ya kita coba ya teman-teman. Sama aja tetap aja error. Terus kita skip aja untuk langkah selanjutnya, ls-min l a/d. Sama, ini error juga karena kita nggak ada di folder A. Kalau kita masuk ke folder A dulu, jadi kita kembali dulu, terus masuk ke folder A. Kita gunakan perintah-perintah ini bisa, teman-teman. Ini di modulnya menurut saya ada yang kurang. Terus langkah selanjutnya itu untuk perintah untuk memindah file. Soalnya ini di minggu kemarin udah ada ya, teman-teman. mv contoh 2. Jadi mv itu untuk memindah atau untuk merename. Yang tadinya itu foldernya, filenya namanya contoh sama contoh 1. Yang contoh 1 ini dirubah menjadi contoh 2 namanya, di rename. Kalau nggak percaya teman-teman tinggal ls aja. Kenapa di sini ada A? Karena waktu kita copy contoh tadi itu kan cp contoh A. Itu sebenarnya copy file contoh ke file A. Terus untuk selanjutnya untuk melihatnya, ls sama ya, ini perintah yang diulang-ulang sih sebenarnya, ls-l totalnya, itu isi dari direktorinya. Terus selanjutnya mv contoh 1 contoh 2. Nah, saya kan mengikuti yang ada di modul ya. Sebenarnya ini itu mau memindah file contoh 1, contoh 2. Tapi karena kita di dalam folder C, itu kayaknya nggak bisa, teman. Tuh kan pilot. Karena di dalam direktori C itu akan, menurut saya kalau kita membuat perintah kayak gini,
itu akan membaca direktori yang ada di dalamnya juga, karena di dalam direktori C itu nggak ada direktori yang bernama A, terus yang di dalam direktori A itu nggak ada direktori D, ya maka akan error. Kalau kita buat dulu hadir A terus A slash D kayak gini, misalkan CD, ini ternyata udah ada file exist. Kok nggak bisa ya? ls mkdir. Nah, kalau ini nggak bisa teman-teman, saya ngerti. Nah, jadinya kenapa nggak bisa? Karena ada file yang bernama kalau hanya ini kita hapus ya bisa. Kita hapus dulu aja. rma s, terus kita buat lagi yang ulang tadi kayak gini. Nah, bisa ya. Berwarna biru karena berwarna biru. Kalau berwarna biru kayak gini berarti ini directory. Terus kita akan melakukan perpindahan yang tadi kayak gini ya. Yang tadinya error ini pasti sekarang nggak akan error. Kita gunakan arah atas saja. Ngetik perintahnya lagi ya. Nah, harusnya ini bisa teman-teman. Nah, terjadi error. Kalau kita lihat, kita ls, ini akan masuk ke dalam folder ini, yang di dalamnya ada folder D. Nah, akan masuk di dalam folder D tersebut. Contoh aja kita ls ya, tuh kosong kan. Terus cd A, sebenarnya bisa dua kayak gini, cd A slash D kayak gini bisa. Nah, cd slash A slash D kayak gini. cd A D kayak gini. Nah, kalau kita lihat itu yang file contoh tadi itu akan pindah di direktori D karena kita sudah aktif di direktori D. Kalau kita lihat pasti akan sudah muncul harusnya ya teman-teman. Nah, muncul. Sekarang untuk melihatnya tadi kayak sama sih kita ls min l d. Kok nggak bisa? Oh, ls min l. Terus cd titik. Kalau kita mau ke yang tadi, nah kayak gini bisa harusnya, tapi kita harus di direktori C dulu. Nah, kan. Sekarang untuk cara menghapus file rm contoh 2, kita harus masuk dulu di drive di direktori D-nya dulu, karena di direktori C-nya itu ada direktori A tapi nggak ada filenya. Kalau kita rm contoh 2 ini pasti akan error. Kita rm contoh 2 pasti akan error. Kita
kita harus masuk dulu. Nah, kalau baru kita bisa hapus. Kita ls, nah, maka tinggal file contoh satu aja. Terus ls l, terus menghapus dengan konfirmasi. rm min contoh. Nah, disitu kan rm min i contoh. Di modul tuh cuman kayak gini ya teman-teman, tapi kan di dalamnya itu ini nggak ada ya, ini contoh satu, pasti akan error kalau kita kayak gini. Nah, nanti akan berhasil dan akan muncul konfirmasi apakah Anda akan menghapus file yang nama contoh satu, ya atau tidak. Nah, ketika kita y kayak gini itu akan berhasil, tapi ketika n kayak gini tidak akan berhasil. Contoh kita n dulu ya, kita ls masih muncul. Kalau kita y pakai y itu artinya yes atau iya, tidak akan berhasil. Nah, file hilang. Sekarang di sini itu ada perintah untuk menghapus. Rm min rf min rf. Rf itu apa ya, lupa ya. Rm intinya min r itu untuk menghapus yang cara menghapus yang tadi lah, yang kalau folder di dalam folder yang kayak gini, yang rm dir kayak gini. Misalkan kita mau hapus folder B, tapi di dalam folder B itu nggak ada isinya, itu nggak bakal bisa. Maka menggunakan rm min r. Nah, untuk f ini apa ya, saya juga lupa. Sebenarnya itu fungsi aja sih, sama aja perintahnya. Coba kita rm min rf a c, pasti akan error karena nggak ada file a atau file c ya. Kok bisa ya? ls min rf itu buat apa sih ya, saya lupa. ls min l totalnya 0. Oh, mungkin ini tuh untuk menghapus semua yang di hidden juga sih. Oke, kita skip ke percobaan yang selanjutnya, yaitu membuat shortcut menggunakan symbolic link. Symbolic link itu nanti, jadi kita membuat file, jadi filenya udah ada isinya, terus nanti kita timpa ke file tanpa kita harus mengetik isinya, tanpa kita harus mengetik isi ulang isinya ke file yang barunya. Contoh kayak gini lah, echo lalu apa kabar. Tanda kayak gini itu buat menimpa.
lalu txt, terus kita enter ls min l, ada file lalu txt, terus kita simbolik linkkan file halo ini ke file yang lain misalkan. Nah, caranya itu menggunakan perintah ln itu ya simbolik link itu tadi, perintah simbolik link itu tadi, terus halo txt mau ditimpa ke file mana, misalnya file z, ls l, filenya jadi dua, ada file halo txt sama file z. Kalau kita cut z, itu isinya di file z ini sama kayak isinya file halo txt yang isinya itu halo apa kabar. Terus kita selanjutnya mkdir mydir, kita buat folder mydir dulu. Terus misalkan kita timpa ke folder ya, itu caranya ln nama yang akan ditimpa, nama file yang akan diambil, ke mydir slash nama filenya apa, nama filenya juga filenya halo juga. Kita lihat isinya ini itu sama juga kayak ini, sama juga yang kayak ini. Caranya kita untuk melihat langsung cat mydir slash lalu titik juga, nah sama kan, isinya sama. Oke, untuk selanjutnya ln main s z by txt. Jadi kita akan menimpa isi file z ini atau file z ini ke file by txt. Tapi kalau kita menggunakan simbolik perintah kayak gini, ketika file z-nya itu kita dihapus, maka yang ini kita buka atau kita lihat itu akan error nanti teman-teman. Contoh aja kayak gini, kita enter nih ya beritanya, terus kita ls dulu deh. Nah, di sini ada tanda kayak gini, ada tanda di kayak gini. Nah, ketika folder z-nya ini kita hapus, nanti akan error ini. Oke, pertama kita lihat dulu deh isi dari ini itu juga sama dari isi dari file z-nya, itu yang isinya halo apa kabar, ls min l by txt. Untuk melihatnya cut by txt. Nah, isinya sama kan. Nah, ketika kita hapus yang file yang ini, kalau kita lihat lagi yang file ini, itu akan error teman-teman.
Misalkan kita hapus dulu rm ya, ls, itu akan ada tanda merah. ls akan ada tanda merah, artinya tidak ada file yang dilingkan tadi ya, itu error. Lalu kita lihat isi dari file by.txt ini akan error. No subfile or directory. Tapi ketika kita balikin file z tadi, misalkan kita bikin lagi ya, echo, lalu apa kabar z kayak gini, ls, itu akan berubah jadi biru kayak gini lagi, berarti sudah tidak error. Kalau kita cut by txt kayak gini, pasti akan ada error. Munculnya akan sama yang seperti ada isinya seperti di file z, karena fungsi dari yang ini tadi ln ns by.txt ini untuk mengelingkan dari file yang ini yang kita ambil ini. Kira-kira seperti itu. Lalu percobaan keempat, lihat isi file ya. Misalkan kita mau bikin perintah ls min l lalu txt di ls min l dulu, terus kita akan melihat ini menggunakan kayak gini, file lalu txt. Ini sama fungsinya seperti cut, cuman kalau cut itu melihat dari isinya filenya, kalau file ini itu melihat apa ya, menurut saya itu melihat ekstensinya sih, ekstensi atau apa ya, kode ya, ini makanya keluarnya ASCII, kode atau sandi lah. Terus file by txt. Nah, itu symbolic link to z, artinya itu file ini itu diambil dari file z, isinya itu seperti itu. Oke, terus selanjutnya yaitu perintah untuk mencari file, itu menggunakan bin. Pertama kita bin /room bintang txt slash print my error txt. Jadi
carikan file dengan berekstensi .txt lalu ditampilkan di file myerror.txt. Kita ls ada myerror.txt, kita cut myerror.txt. Nah, kira-kira akan muncul kayak gini, ada home, karena kita carikan di mana ini home ini dengan nama file yang berekstensi .txt, lalu tampilkan di file myerror.txt. Tapi untuk mencarinya itu kita sedang diaktif di mana? Karena kita sedang diaktif di folder atau di directory C. Jadi yang akan ditampilkan itu yang ada semua yang ada di directory C, ya. Lalu di luar directory tersebut itu tidak akan terbaca. Sekarang fin titik name bintang txt. Carikan file yang berekstensi .txt itu aja. Tapi yang kayak yang di ini ya, yang di linkkan yang tadi itu tidak akan terbaca karena kita mencarinya yang file .txt itu, yang kayak ini, yang z. Terus kita selanjutnya which ls itu untuk sama aja kita melihat di apa ya, which ls itu untuk melihat kita ada di root atau lihat rootnya, intinya itu directory root lah. Itu ada user bin gitu. Terus locate txt. Belum saya install yang sudo apt locate. Oh, kurang install. Astaga. Ya.
sebentar teman-teman, kita menunggu. Nah, terus kita melihat loket yang tadi ya, mana sih, panjang banget ya. Bentar lah, saya ketikkan dulu yang kayak gini. Itu untuk melihat file dengan ekstensi .txt yang ada di berbagai di directory rootnya, itu ada di mana aja yang berekstensi .txt. Nah, untuk yang terakhir kita grab lalu tentang .txt. Bintang halko lalu. Nah, itu untuk melihat atau mencari teks pada file ya. Kalau grep itu fungsinya untuk mencari teks yang ada di dalam file. Itu ada di file by.txt dan file halo.txt. .txt. Oke, nah kira-kira seperti itu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.